Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita ketemu di pagi yang ceria ini ya. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu, ayo kita doakan semoga saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini, solawatnya dijadikan catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya semua. Dan aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian yang dipanjatkan untukku dan keluarga ya. Semoga kebaikan doa-doa kalian itu juga tercurahkan atas kalian semua. Ini sebagai upaya kita mengikuti Kanjeng Nabi ya, yang mengatakan supaya kita saling mendoakan ya. Mintalah kamu doa kepada siapapun karena kita tidak akan pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabulkan. Ya. Jadi kalau kita saling mendoakan kebaikan di antara kita sesama saudara muslim ya, itu kan jadi asik gitu. Oke. Sebelumnya aku sampaikan ya kepada Kang Mas SW ya. SW atau WS yang kemarin tanya tentang puasa di hari Jumat itu gimana gitu ya. Kita sudah kaji, sudah kita jelaskan itu ya. Tapi begini Mas, jangan lupa itu ada diksi yang menjadi syarat yaitu kebiasaan ya. Jadi jenengan harus menjadikan puasa sunnah itu di hari Jumat itu kebiasaan. Itu baru boleh dia. Ya. Kalau enggak boleh. Seperti aku puasa di hari Selasa itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu kalau puasa kelahiran Mas itu diperingati dengan cara puasa dan itu menjadi kebiasaan, jadi kebiasaan dia, itu baru boleh ya puasa di hari Jumat karena lahirnya hari Jumat, itu boleh. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi kebiasaan ya. Ini tolong dipahami dulu karena teks hadisnya seperti itu, jangan sampai keluar dari itu. Nanti nggak pernah puasa, tiba-tiba karena ingin satu hari puasa di hari Jumat, terus bilang puasa kelahiran, padahal itu bukan kebiasaan dia, itu enggak boleh begitu. Harus dijadikan kebiasaan, itu baru boleh. Sama halnya begini, cuman yang ini aku belum teliti hadisnya seperti apa ya. Aku pernah dengar ketika kita sudah menjadi kebiasaan qiyamul lail, bangun sholat malam, ya itu sudah menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan. Ya orang kan biasa ya, kadang-kadang karena capek atau apa sehingga kebablasan, bangun sudah subuh nggak sempat qiyamul lail. Itu ada yang mengatakan itu besok paginya itu boleh sholat qiyamul lail ganti yang tadi malam. Cuman itu tidak boleh ganjil gitu. Itu genap, tidak ganjil seperti qiyamul lail yang kita laksanakan di waktu malam ya. Dan itu pun bersyarat. Syaratnya apa? Bahwa qiyamul lail sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi kalau anak gaul bilang sudah menjadi tradisi itu. Artinya sudah menjadi rutinitasnya, itu baru boleh. Kalau dia nggak pernah qiyamul lail, tiba-tiba qiyamul lail di siang hari ya nggak boleh. Jadi itu ada persyaratannya menjadi kebiasaan dulu. Oke, salah satu kelemahanku itu ya menginventarisasi gitu ya. Memang ya karena kesibukan mungkin atau gimana ya. Semua dikerjakan itu nggak mungkin lah ya karena kesibukan-kesibukan. Tadi aku cari-cari di komen yang mana itu ada yang tanya tentang Imam Mahdi itu loh, terkait yang aku bilang bahwa aku pada posisi yang tidak menerima atau tidak percaya bahwa nanti Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu ya. Kan itu sudah ada 11
video ya. Aku jabarkan dari awal sampai akhir secara holistik biar pemahamannya itu jelas. Jadi nggak bisa dipotong pada satu video saja. Dan itu sudah dikomentari oleh viewer kita, lama nggak masuk mungkin kesibukannya ya atau gimana. Yang dari Amerika ya dikomentari bahwa ujungnya ketika nanti kan ujungnya itu berbicara Imam Mahdi ya, berbicara Dajjal ya. Itu sudah aku uraikan di sana ya. Sudah aku uraikan, tapi jangan kamu langsung nonton yang seri ke 9, 10, 11 enggak bisa, itu harus dari awal dulu karena itu holistik. Makanya kalau ada yang bilang kajiannya kok muter-muter, iya memang muter-muter supaya holistik dia tidak memotret permasalahan itu sepotong ya, seperti ketika aku menjelaskan hukum mengucapkan Natal itu seperti apa sih? Itu aku berputar-putar. Ya memang begitu. Karena apa? Aku ingin kalian memahami secara utuh, tidak terpotong, sehingga argumentasi kerangka berpikir kalian itu utuh gitu loh. Nah kalau nggak terbiasa dengan kajian-kajian yang singular ya nggak usah diikuti, ditinggal gitu aja loh. Kan nggak repot ya. Jadi kalian juga nggak merasa repot-repot itu. Nah, kalau misalkan, aduh aku terlalu ribet mengikuti kajian-kajian yang gaya pemikirannya itu berputar seperti ini, gitu. Ya sudah tinggalkan saja, gitu ya. Mungkin cari di channel-channel lain yang langsung strike kan ada, gitu ya. Begitu juga. Tadi aku cari nggak ketemu-ketemu. Ketika di ujung itu berbicara tentang Imam Mahdi itu ada yang tanya gitu. Cuman di komen yang mana tak cari berulang-ulang nggak ketemu. Ya itulah inventarisku itu buruk sekali kalau sudah tak inventarisir, karena memang benar sih kalau dari apa namanya? Dari kalau sudah error gini. Dari tab dari handphone itu tidak bisa di-copy, dia harus masuk ke laptop dulu baru di-copy ya. Kalau ke laptop aku hilang waktu buka laptop dulu ya. Jadi aku masih belajar, nggak ada yang bisa ngajarin aku bagaimana caranya kalau dari tab tuh ada komen masuk dan aku perlu untuk komentari, aku copy, aku taruh sebuah kolom inventarisasi. Nah, itu aku tinggal buka gitu aja enak. Tapi ini nggak bisa, makanya aku cari ada di mana pertanyaan tentang Imam Mahdi itu ya. Kembali ke masalah Imam Mahdi, Dajjal, kemudian Kanjeng Nabi Isa yang katanya mau turun lagi, itu nanti ujung-ujungnya kan nuansanya politis itu ya. Dan itu politis global sudah aku jelaskan di sana. Dan itu diamini oleh saudara kita yang ada di Amerika, kebetulan dia menikah dengan orang sana gitu ya. Tapi orang sana itu yang berbackground Yahudi. Ya. Jadi saudari kita ini paham betul dan dia membenarkan analisa yang aku sampaikan itu ya. Cuman kan dia mengirimnya lewat voicemail ya, karena ada, aku sulit untuk memotongnya karena ada pembicaraan-pembicaraan yang memang itu tidak boleh dipublish gitu ya, karena nanti kalau dipublish jadi salah paham, jadi kontraproduktif ya. Sebetulnya kalau pembicaraannya itu semua boleh untuk konsumsi umum, aku bagikan sama kalian ya. Apa yang dia sampaikan itu dia sampaikan secara voicemail. Jadi kesimpulannya dia mengamini analisa yang aku susun, karena nanti ujung-ujungnya itu pertarungan global tentang eskatologi kalau Alkitab akhir zaman gitu ya. Itu pertarungan global ya, intinya dari mana saja pun sejak zaman dulu hingga zaman sekarang pertarungan global itu antara baik dan buruk gitu loh. Intinya cuma dua itu, baik ada kekuatannya, buruk ada kekuatannya, bertarung gitu. Ya. Cuman kan karena pemahaman kita itu akhirnya menyeleweng jauh, dia menjadi dongeng gitu. Nah, sekarang aku akan bicara tentang Imam Mahdi karena ada yang tanya tentang Imam Mahdi kemarin ya. Sejauh apa kita memahami Imam Mahdi itu? Ya karena sudah terperangkap dongeng, jadinya dia menjadi dongeng. Yang kalau dalam perspektif Jawa kita tarik, itu ada yang tokoh disebut Satrio Piningit gitu. Jadi mistis, misterius.
Dari mana Satrio Piningit itu? Ya, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Papua atau dari mana? Gitu. Itu tidak terdeteksi gitu. Sepertinya nanti ujuk-ujuk datang seorang tokoh dia memimpin kita berjuang melawan keburukan, kita ada di pihak kebaikan. Dia itulah Satrio Piningit gitu. Kan jadinya gimana ya? Ya karena pemahaman-pemahaman itu terlahir karena proses pemahamannya diawali dari cerita-cerita dongeng gitu. Nah, sekarang aku ingin menjabarkan kepada kalian siapa tentang Imam Mahdi itu tidak dalam perspektif dongeng supaya lebih alkitabiah gitu loh. Ya, lebih alkitabiah. Jadi ya memang sulit sih ya. Cuman begini, ayolah kita coba belajar untuk sedikit demi sedikit beragama itu tidak berbasic dongeng-dongeng yang seperti apa kalian terima selama ini gitu ya. Tapi beragama itu langsung berbasic kepada Alkitabnya. Kalau kita ya Al-Qur'an, Al-Hadis gitu ya. Jangan berdasarkan karena dongeng itu sifatnya membumbui. Ya. Dan dongeng itu juga terjadi di agama apapun. Sekarang ini tentang apa? Tentang Natal, ya. Sinterklas itu kan sekarang sudah digugat karena itu juga dongeng. Itu tidak actuality ya. Sinterklas yang bagi-bagi kado ya. Itu ndak ada. Itu cerita dongeng yang disisipkan dan sekarang mulai digugat karena apa? Di dalamnya ada kebohongan. Ya. Itu dongeng dan itu untuk konsumsi anak-anak. Ya. Kan sekarang ada yang menggugat, apakah anak-anak kita akan kita didik dia menjadi baik dengan dongeng yang itu kebohongan. Jadi anak-anak itu menjadi baik karena dia mengharapkan pemberian apa yang akan diberikan oleh Sinterklas ya. Nanti Sinterklas tiap negara itu beda-beda lagi ceritanya ya. Yang itu nanti mengantarkan hadiah bagi yang anak-anak baik. Hadiahnya ditaruh di bawah pohon Natal, pohon cemara. Bagaimana ujuk-ujuk kok ada pohon cemara juga itu ya nanti ceritanya panjang lagi. Itu kan sekarang mulai dibicarakan, haruskah kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi baik dengan kebohongan seperti itu? Artinya anak-anak itu menjadi baik bukan dari kesadaran. Seharusnya kita mendidik anak-anak kita itu dengan kesadaran bahwa kita memang harus hidup baik. Gitu. Ya. Ini sebetulnya aku nggak mau cerita Natal ya. Cuman supaya ada sebuah pemahaman. Memang dongeng itu nggak bisa terlepas di dalam agama apapun itu ada akan bercampur gitu loh. Lah aku akan mengajak kalian, ayolah sekarang kita beragama ya sudah umur berapa? Masa masih perlu dongeng aja untuk beragama. Dongeng itu diberikan itu juga tidak selamanya buruk sih dongeng itu ya. Dia kan diberikan sebagai trigger merangsang orang agar mau masuk belajar gitu loh. Ya. Cuman kan itu pada fase-fase tertentu, fase-fase anak-anak bolehlah gitu. Dan itu pun sekarang telah tergugat. Karena memang dongeng itu kan tidak faktual atau bahasa sarkasnya itu kan bohong gitu. Ya, tidak faktual gitu. Oke, nah sekarang aku akan berbicara tentang Imam Mahdi supaya tidak dari dongeng ke dongeng lagi ya. Imam Mahdi itu apa sih? Gitu dulu. Mahdi itu kalau kita tarik ya dalam apa ya? Sebentar istilahnya itu dalam tasrif ya, bukan tahrib ya, tasrif. Itu kan satu rumpun dengan hudan. Jadi Mahdi dan hudan itu satu pemahaman yang itu mereka ada dalam satu rumpun kata. Hudan, petunjuk ya. Jadi Mahdi itu adalah orang yang hidup dalam petunjuk Allah. Artinya kehidupan dia itu dibangun atas dasar petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu tertuang dalam mana? Dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Jadi kehidupannya itu kalau Allah boleh jalan. Kalau Allah larang, berhenti. Simple begitu. Ya. Jadi Mahdi itu adalah orang yang hidup dalam hukum Allah. Ya. Hukum Allah. Dan itu sudah
diajarkan oleh nabi kita. Jadi jangan bilang, wah sekarang nabinya sudah tidak ada. Iya, nabinya sudah berpulang, karena nabi juga manusia sama dengan kita nanti berpulang. Tapi kan nabi meninggalkan puasa, ada. Sorry. Nabi kan meninggalkan pusaka. Nih, ambil kopinya Bapak. Mana? Efek nggak ngopi jadi. Efek belum ngopi jadi ngomong pusaka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku lanjutkan. Jadi kita itu sudah ditinggali pusaka oleh Kanjeng Nabi, Al-Quran dan hadis. Maka kita tunduk atau basic kehidupan kita itu ada di atas Al-Quran dan hadis. Nah itu kita Mahdi gitu loh. Kita Mahdi. Nah, imam itu apa? Imam itu pemimpin. Jadi Imam Mahdi orang yang memimpin kita, sama-sama kita bergerak ya, hidup dalam hukum Allah. Itu pemahamannya. Ya. Yang jadi masalah, kamu sekarang sudah berusaha untuk Mahdi belum? Kan sekarang repot pemahamannya dongeng. Kita menunggu saja. Menunggu apa? Menunggu turunnya Imam Mahdi. Bagaimana Imam Mahdi mau turun, orang kamu sendiri aja belum Mahdi kok. Ya. Pemimpin itu kan harus ada yang dipimpin. Imam itu kan harus ada jamaah. Nggak bisa dia sendiri itu dikatakan imam. Tidak bisa. Dia dikatakan imam harus ada jamaah. Imam sholat itu harus ada jamaah sholat. Lah jamaahnya ini sendiri harus mau sholat. Baru nanti ada imam sholatnya. Lah kalau jamaahnya sendiri belum mau sholat, bagaimana dia mau ada imam sholat? Coba. Sederhana kan kerangka berpikirnya. Begitu juga Anda menunggu, sebetulnya kan tidak harus menunggu. Ayo kita mulai, ini kan pertarungan ini harus kita menangkan. Berjuang kita secara kultural. Ya, tidak struktural. Terlalu beratlah kalau kita masuk ke tataran struktural, karena siapa juga kita. Punya kekuasaan enggak, pejabat enggak, apa-apa enggak. Kita harus tahu diri bahwa kita ini biasa, maka kita menempuh kultural. Artinya membangun kesadaran. Pertama lewat diri sendiri, nanti istrimu, nanti anak-anakmu, baru saudara-saudaramu, baru keluargamu, baru teman-teman terdekatmu. Ayo kita ajak supaya kita Mahdi, hidup dalam aturan Allah, gitu loh. Baru nanti kalau sudah ada Mahdi banyak, nanti pemimpinnya itu ada, imamnya itu ada, baru dia disebut Imam Mahdi. Jangan kamu Mahdi saja enggak, ngaji enggak pernah. Hidup di luar hukum Allah, terus kamu nunggu saja. Nunggu siapa? Imam Mahdi. Aduh, lah kapan datangnya Imam Mahdi kamu sendiri nggak mau Mahdi? Ya, makanya kalau kamu buka apa namanya Wikipedia atau apa ya di Google itu pemahamannya itu sudah disusun berdasarkan pemahaman dongeng. Ya seperti itu. Makanya hati-hati kalau buka Google ya. Google itu juga perlu penyaringan antara yang benar dan yang salah. Tidak semuanya itu benar. Ketika Google menulis Imam Mahdi, itu aku nggak setuju. Karena dia menulis berdasarkan apa yang dipahami publik. Publik memahaminya berbasis dongeng. Gitu loh. Nah, dari sekarang semoga kalian sudah paham. Imam Mahdi itu artinya adalah orang, kalau imam itu pemimpin ya. Orang yang memimpin ya, kita hidup dalam hukum Allah. Nah, sekarang masalahnya kita ini sudah mau belajar untuk Mahdi belum? Kalau kamu belum belajar untuk Mahdi, kamu tidak hidup dalam hukum Allah. Terus kamu merindukan datangnya pemimpin. Nanti pemimpin itu enggak seperti dongeng itu enggak. Nanti itu ada di antara kita. Coba kalau semua udah Mahdi semua. Satu lingkungan, satu negara, dunia sudah hidup dalam hukum Allah. Kan nanti secara otomatis Mahdinya itu datang. Nah kalau kamu sendiri tidak mau, tidak tahu apa itu hukum Allah, terus mengharapkan Imam Mahdi, ya orang Jawa, orang Sumatera bilang itu jauh panggang dari ikan. Kapan matangnya? Kalau panggangnya aja jauh dari ikan.
Ya, kita manggang ikan, apinya di sini, panggangannya, tapi ikannya kamu taruh di sana. Ya, nggak matang-matang. Ya seperti ini karena apa? Dongeng. Dongeng itu ada baiknya, tapi ada juga buruknya. Pada saat mana kita mengkonsumsi dongeng, pada saat mana dongeng itu harus ditinggalkan. Gitu loh. Ya, itu dari aku. Jadi penjelasanku tentang Imam Mahdi itu siapa dia? Ya kita-kita ini. Kita awali dari kita-kita ini. Hidup dalam Mahdi. Setelah itu nanti baru Imam Mahdi itu akan timbul. Karena kalau kita aja nggak Mahdi, bagaimana imamnya itu mau timbul? Kalau nggak ada jamaah yang mau sholat, bagaimana mau ada imam sholat? Imam sholat itu lahir dari para jamaah-jamaah yang sudah mau sholat. Imam Mahdi itu lahir nanti di antara kita yang dimana kita sudah mau hidup Mahdi. Kalau kita nggak mau hidup Mahdi, terus mimpi Imam Mahdi, jangan salahkan ketika ikan jauh dari panggang. Oke, itu pesan dari aku. Santai saja ya suasananya. Dan ini pagi, waktunya menjemput rezeki. Aku doakan untuk semua payer-payerku, semoga Allah memudahkan kalian untuk mengais rezeki ya. Semoga rezekinya itu menjadi sesuatu yang barokah. Ya, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.